Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Ragi STTI Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik yang saya akan landaskan dari firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema renungan yang saya buat pada pagi hari ini saya berikan judul memaksimalkan potensi diri. Sekali lagi, memaksimalkan potensi diri. Sobat STI yang terkasih, dalam dunia teologi ada yang menggolongkan manusia menjadi 4 tipe golongan. Yang pertama adalah manusia yang dicipta, yang kedua manusia yang jatuh, yang ketiga manusia yang ditebus, dan yang keempat adalah manusia yang dimuliakan. Golongan pertama adalah manusia yang dicipta, contohnya adalah Adam, pra kejatuhan, Hawa, pra kejatuhan, dan juga Kristus, pra kebangkitan dan kenaikan. Golongan kedua, manusia yang jatuh, contohnya adalah Adam pasca kejatuhan dan seluruh keturunan Adam yang kemudian menjadi mendapatkan konsekuensi dari dosa Adam. Yang ketiga adalah manusia yang ditebus. Manusia yang ditebus adalah mereka yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, dan bisa kita singkat, mereka adalah orang-orang Kristen, umat tebusan Allah. Dan yang terakhir adalah manusia yang disempurnakan atau dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang nantinya ketika Kristus datang kedua kali, mereka akan disempurnakan tubuhnya. Nah, apa yang kita baca di dalam Alkitab pada pagi hari ini adalah mengenai tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang Dia ciptakan. Allah mengatakan bahwa berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Allah memberikan satu mandat bagi manusia untuk mereka mengerjakan hal itu. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, kita bisa lihat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Dia. Artinya ada beberapa elemen yang Dia masukkan ke dalam manusia itu. Beberapa di antaranya itu adalah elemen-elemen untuk, misalnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi, manusia adalah makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk yang memiliki rasio, manusia adalah makhluk yang bisa berkreasi, sama seperti Allah juga adalah Allah yang berkreasi, Allah yang menciptakan, maka manusia juga bisa menciptakan. Nah, waktu Allah memberikan mandat kepada manusia di dalam Kejadian pasal 1 ini, manusia itu dirasa bisa melaksanakan segala sesuatu yang Allah berikan, Allah perintahkan kepada mereka. Namun kita tahu ya bahwa nanti di Kejadian pasal berikutnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, tidak kehilangan gambar rupa Allah, tetapi memang gambar rupa Allah itu rusak daripada manusia. Gambar rupa Allah itu seperti kaca yang terpecah-pecah, walaupun tidak hilang tetapi masih ada dengan segala serpihan-serpihannya. Maka kita lihat manusia tidak kehilangan rasionya, manusia tidak kehilangan daya ciptanya, manusia tidak kehilangan akal budinya, manusia masih memiliki itu di dalam taraf atau di dalam derajat yang memang sudah jatuh, memang sudah sangat rendah. Tetapi itu tidak menghilangkan bahwa manusia itu memiliki daya cipta yang luar biasa. Ya, contoh-contohnya adalah misalnya kita melihat bangunan-bangunan kuno yang begitu megah, yang begitu luar biasa. Mereka tidak membangun itu semua dengan menggunakan mesin dan alat berat modern. Mereka membangun itu semua menggunakan teknologi yang ada pada saat itu. Tetapi oleh karena kehebatan manusia, mereka bisa melaksanakan hal itu. Hal yang paling jadi contoh di dalam Alkitab adalah Kejadian pasal 11, di mana manusia sudah jatuh, kemudian Kejadian pasal 11 mengisahkan tentang Menara Babel. Manusia membuat satu menara, satu bangunan yang luar biasa tinggi, dan kemudian Allah memberikan komentar terhadap karya manusia itu bahwa memang manusia itu sungguh luar biasa dan tidak ada satupun usahanya yang tidak akan berhasil. Ya, walaupun manusia sudah jatuh, tapi manusia tetap bisa melaksanakan hal-hal yang spektakuler. Ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang,
Sekarang tahun 2022 ya. Kalau kita berkaca 10 tahun lalu, 2012, kita tidak membayangkan bahwa kita bisa sambil tidur-tidur misalnya, kita bisa memesan makanan. Kemudian makanan itu datang dengan sendirinya ke depan pintu kita. Padahal yang dulu kita harus memasak misalnya, atau kita harus datang ke warung, kita harus datang ke restoran-restoran. Tapi tahun 2022 sekarang kita sudah bisa melakukan hal itu. 10 tahun lebih lalu lagi, tahun 2002, kita tidak membayangkan bahwa kita bisa mengakses informasi-informasi yang ada di belahan dunia manapun. Ya, tetapi pada saat ini teknologi internet itu sudah begitu canggih, dan kita kejadian apa yang sedang terjadi di belahan bumi yang lain saat ini juga kita bisa ketahui. 10 tahun yang kebelakang lagi, tahun 1992, kita tidak bisa bayangkan bahwa kita suatu saat nanti akan menyaksikan, menonton tayangan yang biasanya kita cuma bisa saksikan di televisi zaman kuno itu ya, televisi yang tabung dan ada kayu dan ada ukiran-ukiran macam-macam itu yang sangat besar. Tapi di zaman sekarang mungkin kita waktu itu tidak sempat membayangkan bahwa nanti suatu saat nanti kita akan bisa menonton tayangan-tayangan hanya dari genggaman, dengan layar yang berwarna, dengan layar yang tajam, resolusi tinggi, dan macam-macam. Itu semua adalah hasil karya manusia. Itu semua adalah hasil di mana Allah memberikan daya cipta kepada manusia di dalam Dia menciptakan mereka. Nah, kita sebagai umat tebusan Allah, kita bukan lagi digolongkan sebagai manusia yang jatuh, tetapi kita adalah manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Saya memberikan contoh, atau saya memberikan gambaran bahwa sebetulnya umat tebusan Allah itu adalah ras manusia yang berbeda dari umat yang sudah jatuh. Ya, karena umat tebusan Allah memang dia tidak hanya berdosa kemudian masuk neraka, ditebus oleh Tuhan Yesus kemudian dia masuk surga. Memang itu semua sesimpel itu memang, tetapi di dalam penebusan Kristus ada proses pembaruan terhadap citra Allah yang rusak di dalam diri manusia. Maka dari itu pada saat ini kita sebagai umat tebusan Allah, kita sedang diperbaharui secara terus-menerus sampai kepada penyempurnaan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bandingkan ya, antara Adam dengan kita sekarang. Adam waktu itu suci murni tanpa dosa, tetapi kita sudah berdosa, tapi kita sudah ditebus. Yang mana yang lebih baik? Yang mana kualitas manusia yang lebih baik? Saya menggunakan kesaksian dari Paulus, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ya, di mana Paulus membandingkan antara Adam dan Kristus. Paulus menggambarkan Adam berada dalam posisi ini, kemudian dia jatuh. Tetapi Kristus, penebusan Kristus itu menaikkan derajat manusia dari posisi yang jatuh tadi, melampaui posisi semula daripada Adam. Jadi sebetulnya manusia tebusan Allah zaman sekarang itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada Adam. Dan itu semua juga berpengaruh kepada daya cipta manusia. Pada saat ini kita bisa melihat ya, kita adalah manusia tebusan Allah yang memiliki segala potensi yang diberikan oleh Allah. Kita bisa melakukan apa saja yang Allah izinkan untuk kita lakukan. Tetapi memang banyak faktor yang kemudian menahan kita untuk melakukan segala sesuatu itu. Banyak faktor yang menunda kita untuk melakukan segala sesuatu itu, dan biasanya hal yang paling menahan kita untuk memaksimalkan potensi kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Manusia itu hanya dibatasi oleh dirinya sendiri supaya dia bisa memaksimalkan potensinya. Ya, memang natur kita sebagai orang yang berdosa, kita tidak masih jatuh terus ke dalam dosa, tetapi kita bukanlah hamba dosa. Karena itu sebetulnya kita bisa mengundang kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita untuk berkarya di dalam diri kita, sehingga kita berdoa agar kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita melayani, kita harus memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang Tuhan pada saat ini panggil menjadi seorang mahasiswa,
hendaklah dia memaksimalkan potensinya untuk mengerjakan panggilan Tuhan sebagai mahasiswa itu. Ada orang yang mungkin dipanggil Tuhan sebagai pengacara misalnya, sebagai lawyer, atau sebagai bankir misalnya, atau sebagai seniman, sebagai penyanyi atau apapun. Sebagai orang Kristen, dimanapun dia ditempatkan dan apapun profesinya dia, seharusnya dia berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk dia bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita, mari kita kenali diri kita. Kita adalah umat tebusan Allah. Kita bukan manusia yang dicipta seperti Adam. Kita bukan manusia yang jatuh seperti keturunan Adam yang lain. Kita adalah manusia yang ditebus. Kita memiliki potensi yang jauh lebih baik yang seharusnya dimiliki dibandingkan kedua jenis manusia yang sebelumnya. Karena itu saya mengajak kita semua pada hari ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita pada saat ini itu adalah sarana untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Demikian jauh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam 111. Tuhan memberkati.